Nunukan, Kalimantan Utara. Di Sungai Bolong, tempat tinggal seorang insan manusia yang sampai saat ini tidak pernah saya lupa. Dan saat itu menjadi hari yang istimewa bagiku. Di hari pertama kali saya mengenal kata cinta, entah kenapa dia hadir begitu cepat. Saat saya dalam keadaan terluka karena duka. 1 tahun ayahku meninggal dunia. 3 bulannya menyusul ibu. Karena rasa sedih begitu dalam dan membuat aku rapuh. Ketinggalankan kampung halamanku untuk menenangkan diri dari pikiran yang bercampur aduk. Mulanya aku akan menuju Malaysia. Lewat seseorang sudah sering ke sana. Setibanya di pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, aku dibawa ke penampungan. Ada seorang lelaki setengah tua tiba-tiba mendatangiku dan mengatakan kepadaku, "Kamu harus kabur dari tempat ini. Karena tempat ini adalah tempat di mana para calon pekerja dibawa ke tempat kerja dan kerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia, yang konon katanya para pekerja dipaksa untuk kerja dan tidak mendapatkan upah layak." Dan aku pun kabur dari tempat itu dan mengikuti orang setengah tua tadi. Disinilah kisah ini dimulai. Aku dibawa bekerja di suatu tempat, yaitu Pulau Simanggaris. Seiring berjalannya waktu, kami kembali ke tempat di mana orang setengah tua itu tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Setibanya di sana, aku disambut oleh seorang perempuan yang cantik. Dan ternyata, itu adalah anak gadis orang setengah tua itu. Memang, pada saat itu, kesehatanku sedikit terganggu karena lelah dan capek bekerja, sehingga membuat sekujur tubuhku merasakan panas dan meriang. Dialah perempuan itulah yang merawat dan mengurus aku hingga sembuh dari sakit. Yang siulami, benih cinta pun tumbuh. Perhatian demi perhatian, sayang demi sayang dijalani. Seiring berjalannya waktu, ingatan terhadap meninggalnya kedua orang tuaku mulai hilang karena hadirnya dia di sisiku. Entah Tuhan punya rencana apa kepadaku. Luka dalam duka itu hilang ketika seorang perempuan hadir dalam hidupku. Terjalin hubunganku bersamanya 3 tahun lamanya. Belum begitu tenang dalam hati ini, Tuhan mengujiku dengan perpisahan yang saya tidak inginkan. Lewat seorang ibu yang tidak merestuiku. Bajaan hatiku, Steviulan dijodohkan dengan orang lain. Tarsangka pada saat itu benar-benar berada di titik terendahnya. Duka dibalut luka. Dia mencoba bertahan dengan perasaan yang sama terhadapku. Melarikan diri, hilang dari keluarganya demi mencariku. Kurai dan kusambut dengan cinta untuk mempertahankan hubungan cinta suci ini. Aku paham isyaratnya saat itu. Dia ungkapkan lewat tindakannya. Saya akan mengajak aku, membawanya pergi dari tempat itu. Jika aku orang yang salah atau serakah, aku akan membawa dia kabur dari wilayahnya. Tapi aku sadar, aku yang punya harga diri. Kutinggalkan dia dan berkata, aku akan kembali kepadamu hingga Tuhan mempertemukan kita kembali dalam keadaan apapun. Ya Allah, aku punya alasan untuk meningkatkannya. Bukan karena dia dijodohkan dengan orang lain, tapi karena aku takut dia durhaka kepada orang tuanya. Disitulah aku menyuruhnya untuk kembali kepada orang tuanya. Walaupun dalam hati ini tidak ada kerelaan sedikit pun. Dan pada saat itulah janji dan sumpah ku terucap, akan kembali kepadamu dalam situasi dan keadaan apapun. Anggukan kepalanya dan air matanya, memberikan isyarat kepada aku akan menunggu hingga kamu kembali. Dan pada saat itu juga aku berdoa, meminta kepada Tuhan, ya Allah, pertemukan aku kembali kepadanya dengan waktu dan kesempatan yang Engkau ridhoi, makmur dan yunan.